Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan meneruskan kaitannya dengan emosi. Hari ini yang pokok materi yang akan kita bicarakan yaitu bagaimana cara membuat emosi dan contoh formulanya serta kontrol kualitas dan stabilitas dari emosinya. Kemudian dalam membuat sediaan emosi, saya rasa tidak hanya sediaan emosi saja, nggih. Hampir semua sediaan itu harus memperhatikan sifat-sifat fisika dan kimia dari zat aktifnya. Misalkan kalau sifat fisikanya bagaimana kelarutan zat aktif, kemudian pH dari zat aktif. Misalkan kalau sifat kimianya dia incompatible dengan bahan apa saja dan kompatibel dengan bahan saja. Kemudian sebenarnya tidak hanya sifat fisika dan kimia saja, tapi juga stabilitas dari zat aktif. Stabilitas itu terdiri dari suhu gitu ya. Apakah zat aktif kita itu stabil dalam suhu yang rendah atau suhu yang tinggi atau keduanya. Kemudian oksidasi serta reduksi. Kemudian satu lagi itu hidrolisis. Kemudian kita harus menentukan sebelum formulasi tipe emosi yang akan kita buat untuk penggunaannya untuk obat luar atau obat dalam. Kemarin kita sudah pelajari bersama bahwa emosi itu bisa untuk penggunaan oral dan penggunaan topikal. Kemudian kita tentukan tipe emosi yang mau kita buat. Apakah minyak dalam air atau air dalam minyak. Kemudian konsistensi emosi harus kita tentukan. Konsistensi emosi yang mau kita bikin konsistensi cair, padat, atau semi padat. Yang pertama adalah formula umum dari sediaan emosi. Formula umum dari sediaan emosi itu bahwa secara umum sediaan emosi itu terdiri dari zat aktif. Zat aktif adalah zat yang dapat memberikan efek terapi. Kemudian pembawa. Pembawa ini bisa berupa minyak atau air tergantung dari tipe emosi yang mau kita buat. Kemudian emulgator, ya emulgator suatu bahan yang bisa menyatukan antara minyak dengan air, kemudian zat pengawet atau preservatif, kemudian bahan eksipien lainnya atau bahan tambahan lainnya. Sesuai dengan kebutuhan dari sediaannya, apakah contohnya itu ada antioksidan, kemudian pemanis, pewangi, pewarna, dapar, anti cap locking, anti busa. Ini antioksidan apabila ada suatu bahan di dalam formula kita yang mudah teroksidasi sehingga perlu ditambahkan antioksidan. Kemudian misalkan kita mau membuat emosi yang digunakan secara oral gitu ya, bentuknya cairan konsistensinya, membutuhkan pemanis, maka perlu tambahkan pemanis, pewarna, pewangi. Pewangi untuk sediaan yang penggunaan topikal. Dan dapar ini adalah zat yang dapat menstabilkan pH. Apabila dalam suatu bahan emosi kita itu ada suatu bahan yang tidak stabil dalam pH, maka perlu ditambahkan pendapar. Bisa buffer, contohnya bisa biasanya dapar fosfat atau dapar-dapar yang lainnya. Kemudian formula umum sediaan emosi ya, ada zat aktif, harus memperhatikan sifat fisika, kimia, serta stabilitas yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian pembawa itu bisa minyak atau air. Kalau misalkan pembawanya adalah jenisnya minyak, maka minyak terdiri dari dua macam, yaitu minyak alam dan minyak sintesis. Kemudian konsistensi minyak itu bisa ada yang encer dan ada yang padat, kemudian rasanya. Kemarin kita sudah belajar kaitannya mengenai jenis-jenis emulgator, ya. Jenis-jenis emulgator, ada emulgator hidrokoloid, ada emulgator surfaktan, atau emulgator zat padat yang terdispersi. Nah, untuk emulgator jenis hidrokoloid, pembuatan emulsinya ada
tiga macam sebetulnya. Ini ada metode Anglo-Sakson yang biasa disebut dengan metode Gombasah, kemudian metode kontinental dan sering disebut dengan bom kering, serta metode Bout-Reymond. Gitu. Untuk metode Gombasah atau Anglo-Sakson itu cara pembuatan emulsinya adalah kita membuat mucilagonya dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menambahkan antara emulgator dengan sebagian air. Jadi sebagian air kita tambahkan dengan emulgator terlebih dahulu. Kemudian kita aduk. Setelah itu setelah homogen kita tambahkan dengan sedikit minyak. Kemudian diaduk sedikit air, diaduk sedikit minyak lagi, sedikit air lagi secara bergantian sambil diaduk sampai terbentuk emulsi yang stabil. Kemudian metode yang kedua adalah metode kontinental atau sering disebut dengan gom kering. Caranya adalah kita membuat korpus emulsi dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat perbandingan, mencampur antara minyak, fase minyak, kemudian PGA sebagai emulgator tipe hidrokoloid, kemudian air. Perbandingannya adalah minyaknya 4, air PGA-nya 2 dan airnya 1, membentuk korpus emulsi. Setelah membentuk korpus emulsi, maka ditambahkan dengan sisa air dan sisa minyak sampai dengan habis dengan pengadukan. Metode Bout-Reymond ini hampir sama dengan metode kontinental, hanya saja perbandingannya yang berbeda, yaitu minyaknya 2, perbandingannya PGA 1 dan airnya 1,5. Jadi airnya lebih banyak daripada emulgator. Itu adalah metode Bout-Reymond. Nah, selanjutnya adalah metode pembuatan emulsi apabila menggunakan emulgator tipenya adalah surfaktan. Menggunakan metode pencampuran. Caranya adalah surfaktan itu dilarutkan dulu dalam pelarutnya. Atau, maaf salah, yang itu adalah surfaktan. Apabila surfaktan yang kita gunakan larut dalam fase minyak, maka surfaktannya kita larutkan dulu dalam minyak. Tapi apabila surfaktan kita gunakan larut dalam fase air, maka surfaktannya kita campurkan dalam air dulu. Ya, jadi misalkan gini, surfaktan kita gunakan adalah jenis surfaktan larut dalam air, maka surfaktannya kita tambahkan dengan fase airnya terlebih dahulu. Ditambahkan sampai homogen, baru kita tambahkan minyak, fase minyaknya sedikit demi sedikit sampai terbentuk emulsi yang stabil. Jadi pada pembuatan emulsi dengan menggunakan emulgator surfaktan, fase airnya bahan yang kita gunakan itu dipisah dulu, fase air yang mana, fase minyak yang mana. Nah, fase air kita campur dulu jadi satu, fase minyak kita campur dulu jadi satu. Nah, kemudian apabila surfaktan digunakan adalah surfaktan yang larut dalam minyak, maka surfaktannya kita masukkan dulu ke dalam fase minyak. Ya, sedikit demi sedikit sampai dengan terbentuk emulsi yang stabil. Setelah itu baru kita tambahkan dengan fase air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Tuh. Nah, ketika ditambahkan ya, jangan lupa dipanaskan. Jadi dipanaskan pada suhu 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Jangan sampai kelebihan. Kalau misalkan kelebihan, nanti emulsinya bisa pecah. Kalau misalkan kurang dari suhu 60, nanti takutnya tidak terbentuk emulsi atau fase minyaknya tidak campur dengan surfaktan. Itu adalah cara pembuatan emulsi dengan menggunakan surfaktan. Ini ya, fase minyak ya. Kemudian apabila surfaktannya itu larut dalam air, maka dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Ini apabila surfaktan larut dalam minyak, maka dilarutkan dalam fase minyak dulu baru ditambahkan dengan air. Kemudian bagaimana cara menentukan HLB? Kemarin kita sudah membahas ya, apa itu HLB. Ini adalah cara menentukan HLB itu ada 3 tahapan. Tahap fase yang pertama yaitu kita menentukan HLB yang diperlukan secara kira-kira dulu. Kemudian fase yang kedua kita menentukan HLB yang ideal. Fase yang ketiga kita menentukan surfaktan yang ideal. Ya. Kita contohkan. Nah, ini fase 1. Fase 1 adalah tadi menentukan HLB yang diperlukan secara kira-kira dulu ya. Nah, misalkan kita akan
Contohnya buat 5 macam emulsi atau lebih dengan menggunakan perbandingan surfaktan. Surfaktan yang digunakan adalah span dan twin. Ini span 20, ini twin 20. Spannya ini 100, ini 0. Pokoknya perbandingannya adalah 100. Nah, ini perhitungan HLB campuran ya. Caranya seperti yang pertemuan kemarin kita lakukan. Kemudian kita gunakan emulgator berlebih 10-20% dari berat fase minyaknya. Misalkan dalam seri percobaan tersebut nomor 3 ya, spannya 40, twinnya 60. HLB-nya 13,5. Maka ini misalkan nih kita sudah membuat campuran surfaktan yang bagus. Nah, ternyata dari campuran surfaktan itu harga HLB yang ideal gitu ya adalah yang nomor 3, yaitu dengan perbandingan span 20-nya 40 dan twin 20-nya 60. Nah, setelah kita fase pertama, setelah kita menentukan kira-kira HLB yang bagus, maka kita lanjutkan ke fase yang kedua, yaitu kita memilih HLB yang ideal. Nah, tadi kan membuat 5 macam emulsi lagi dengan nilai HLB sekitar 13,5. Nah, jadi kita membuat perbandingan emulgator, span dan twin lagi. Nah, misalkan kita membuat perbandingan 12 sampai 15. Cara perhitungannya seperti yang pertemuan kemarin ya. Kemudian ternyata di antara 5 macam pilihan yang tadi, ternyata yang paling bagus adalah 14,5. Sehingga 14,5 itu merupakan HLB ideal. Dan kita gunakan perbandingan surfaktan dengan harga HLB yang 14,5. Kemudian fase yang ketiga, kita bikin 5 macam formula lagi dengan nilai HLB 14,5 ya, dengan berbagai jenis surfaktan. Bisa span, bisa twin ataupun jenis surfaktan yang lainnya. Kemudian kita tentukan jenis surfaktan yang terbaik dari kelima formula, maka akan terbentuk surfaktan yang ideal. Gitu. Itu cara menentukan HLB. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari stabilitas emulsi? Yang pertama adalah ukuran partikel, baik fase minyak ataupun fase air. Kemudian perbedaan bobot jenis kedua fase, perbedaan bobot jenis antara fase air dan fase minyak. Karena ini nanti akan menentukan tipe emulsi juga dan akan menentukan apakah emulsi yang kita buat stabil atau tidak. Kemudian viskositas fase kontinu, kemudian muatan partikel, sifat efektivitas dan jumlah emulgator yang digunakan, kondisi penyimpanan, kaitan dengan suhu, karena bisa saja dengan berubahnya suhu emulgator bisa rusak atau bisa jadi emulsinya yang rusak. Kemudian penguapan atau pengenceran selama penyimpanan juga perlu diperhatikan, dan terakhir adalah adanya kontaminasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Adanya kontaminasi dan adanya mikroba di dalam suatu sediaan emulsi itu akan menghasilkan produk-produk yang rusak, atau bakteri kontaminan itu bisa menyebabkan kerusakan sediaan emulsi yang kita buat. Selanjutnya adalah sini ada tahap proses pemisahan emulsi. Nanti akan ada contoh-contoh permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai dalam pembuatan emulsi. Nah, nanti akan terjadi apa saja yang menyebabkan terjadinya proses pemisahan emulsi. Nah, di sini ada tahap terjadinya pemisahan emulsi. Ada 2 tahap, yaitu tahap 1 dengan tahap 2. Tahap 1 itu terjadi pengapungan, yaitu bobot jenis fase terdispers itu lebih kecil daripada bobot jenis bahan pendispers. Kemudian terjadi sedimentasi atau pengendapan karena adanya perbedaan bobot jenis ini, ya, maka bobot jenis yang lebih besar itu akan mengendap gitu. Kemudian tahap yang kedua adalah terjadi penyatuan bola kecil yang tidak reversibel. Artinya, kemarin kita sudah mempelajari ya, kalau misalkan emulsi itu adalah granul-granul kecil ya yang larut dalam medium pendispers, itu kan, atau dalam fase pendispersnya. Ini adalah 3 hal
yang dapat menyebabkan emosi tidak stabil, yaitu bisa terjadi flokulasi atau creaming, bisa terjadi inversi, dan bisa terjadi kolase atau pecahnya emosi yang sering disebut dengan breaking dan cracking. Jadi ada 3 masalah yang akan terjadi ketika kita membuat sediaan emosi, yaitu flokulasi atau creaming, inversi, kemudian kolasen atau pecahnya emosi yang sering kita sebut breaking dan cracking. Nah, yang pertama adalah flokulasi. Apa itu flokulasi atau creaming? Flokulasi atau creaming itu terjadinya 2 lapisan dalam sediaan emosi kita, atau terpisahnya emosi menjadi 2 lapisan, di mana lapisan yang mengandung butir-butiran tetesan itu lebih banyak daripada lapisan yang lainnya. Jadi ini terjadi creaming atau flokulasi apabila butiran-butiran tetesan ini lebih banyak daripada lapisan yang lainnya. Nah, flokulasi ini itu terjadinya reversible. Jadi kalau misalkan kita kocok sediaan emosinya, nanti akan menjadi emosi yang stabil lagi. Tapi kalau misalkan kita kocok atau kita diamkan, akan terjadi flokulasi. Nah, sedangkan creaming ini adalah prosesnya irreversible. Jadi tidak bisa kembali lagi ke emosi yang stabil. Ini contohnya. Ini creaming itu bersifat irreversible, sedangkan flokulasi bersifat reversible. Ini emosi yang stabil. Kemudian kita diamkan, akan terjadi 2 lapisan emosi, dan ini tidak bisa kembali lagi ke bentuk yang semula. Gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah inversi. Inversi itu adalah berubahnya tipe emosi. Misalkan dari tipe emosi minyak dalam air akan berubah menjadi tipe emosi air dalam minyak. Nah, hal ini bisa disebabkan karena pengaruh suhu, ya, atau juga bisa disebabkan karena penambahan emulgator yang sifatnya berlawanan dengan tipe emosi. Faktor-faktor yang memecah emosi itu ada 3 faktor, yaitu ada faktor kimia, kemudian ada faktor fisika, dan ada efek elektrolit. Nah, pemecahan emosi secara kimia itu karena adanya penambahan zat yang bisa mengambil air, fase air. Seperti misalkan kita tambahkan CaCl3 atau kita tambahkan CaO. Nah, CaCl3 atau kalsium klorida ini atau kalsium oksida ini bisa menyerap fase air. Jadi nanti emosinya terpecah. Penambahan garam yang dapat menimbulkan terjadinya flokulasi atau pengendapan. Kemudian penambahan zat yang bersifat asam. Ini adalah faktor-faktor secara kimia yang dapat terjadi penyebab terpecahnya emosi. Kemudian pemecahan emosi secara fisika. Emosi menjadi tidak stabil secara fisika itu pertama disebabkan karena kenaikan suhu. Kemudian pendinginan. Nah, pendinginan ini menyebabkan terpisahnya air dari sistem emosi. Penambahan granul kasar, pengenceran emosi yang berlebihan. Ini juga bisa jadi pemecahan emosi. Kemudian penyaringan, karena kedua fase melalui pori-pori dan butir-butir fase intern akan menggumpal jadi satu. Pemutaran dengan alat sentrifugal. Ini adalah satu contoh pemecahan emosi secara fisika. Kemudian pengaruh elektrolit, ada tergantung dari jenis emulgator yang kita gunakan. Bila ada reaksi dari elektrolit dengan emulgator, maka emosi akan pecah. Kemudian ketidakstabilan emosi. Bukti-bukti ketidakstabilan emosi antara lain yaitu fase internal itu akan membentuk agregat, artinya akan membentuk butiran-butiran. Gitu. Kemudian globul yang besar atau agregat atau butiran-butiran yang besar itu akan naik ke permukaan atau turun ke dasar membentuk lapisan yang tebal. Jadi, maksudnya adalah ketidakstabilan emosi itu yang pertama apabila fase internal itu fase terdispers, misalkan fase minyak atau fase air, itu membentuk globul-globul atau butiran-butiran yang besar. Nah, butiran-butiran itu bisa saja naik mengumpul ke permukaan atas.
atau bisa saja mengumpul ke permukaan bawah membentuk endapan atau sedimen. Nah, agregat-agregat yang berkumpul menjadi satu itu akan membentuk suatu lapisan yang tebal yang dinamakan koalesensi. Nah, sehingga ketika kita membuat sediaan emulsi, faktor-faktor apa saja yang bisa kita hindari supaya emulsi yang kita buat itu stabil. Yang pertama adalah cahaya. Yang kedua adalah suhu yang ekstrim, yang bisa menyebabkan terjadi breaking atau pecah. Kemudian oksidasi atau hidrolisis, menyebabkan minyak menjadi tengik misalkan. Kemudian pembekuan dan pengenceran emulsi menjadi kasar dan biasanya dapat terjadi breaking. Ada jenis-jenis emulsi. Yang pertama ada emulsi alami dan emulsi buatan. Ini adalah contoh dari emulsi alami atau disebut dengan emulsi Vera. Emulsi ini dibuat dari biji atau buah. Contohnya ini ya, linei semen, kemudian cucurbitae semen, kemudian amygdala dalkis, amygdala amara. Kemudian terdapat minyak lemak dan emulgator yang biasanya merupakan zat seperti putih telur. Nah, ini emulsi spuria atau emulsi buatan. Contohnya emulsi dengan minyak lemak, emulsi dengan parafin liquid atau parafin cair, emulsi dengan sera atau lemak padat, emulsi dengan ekstraktum spisum, emulsi dengan bromofam, dan lain sebagainya. Kita ada emulsi spiro atau emulsi buatan. Nanti yang akan kita praktikumkan itu adalah kita membuat emulsi spuira atau buatan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sediaan emulsi. Ada formula lotion ya, lotion pelembab kulit. Kemudian ada formula lotion emulien. Kemudian ada formula krim sun cream ya, melindungi kulit dari cahaya matahari. Kemudian ada formula balsam analgesik, ada formula krim tipe minyak dalam air, ada formula hand sunny lotion ya, hand sunny lotion minyak dalam air. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 formula. Ini tolong masing-masing formula kalian identifikasi ya, mana yang sebagai zat aktif, mana yang sebagai eksipien. Kemudian eksipiennya itu apa saja, apakah antioksidan, apakah preservatif, ataukah pewangi, pewarna, pemanis. Kemudian apa anti busa gitu ya, apa pembentuk busa, anti busa atau anti cap locking gitu. Kemudian mana yang sebagai emulgator. Kemudian emulgatornya itu juga tolong dicantumkan emulgator tipe apa. Penugasan ini bersifat kelompok, terdiri dari 2 orang sampai 3 orang ya setiap kelompoknya. Jadi silahkan dibentuk kelompoknya maksimal 3 orang. Kemudian silahkan diidentifikasi ke-6 formula ini. Silahkan nanti ditulis di kertas ya. Kemudian hasilnya di-scan, kemudian dikirim di Edu. Nanti akan saya buatkan rumah di Edu untuk mengupload tugas ini. Gitu ya. Ini ada contoh formula, nanti silakan kalian identifikasi. Nah, kemudian peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat emulsi. Jadi ada 4 jenis peralatan yang digunakan emulsi, yaitu pengadukan mekanik, homogenizer, colloid mills, ultrasonifier. Kita punyanya homogenizer di lab. Kemudian pengadukan mekanik itu ada viskositas rendah, viskositas sedang, dan viskositas tinggi. Kemudian contoh-contoh alat pengaduk mekanik itu ada apa? Ada blender dan ada mixer. Ini yang besok akan kita lakukan di lab ketika praktikum. Kita membuat emulsi dengan menggunakan alat pengaduk mekanik. Kalau tidak blender atau bisa blender atau mixer. Nah, blender ini cara kerjanya itu dengan memotong dan mencampur partikel. Ya, kelebihan dari blender ini adalah
dapat memperkecil ukuran partikel kurang dari 1 mikrometer dan sekaligus dapat memungkinkan campuran. Sama halnya dengan mixer. Kalau blender ini lebih dominan ke memperkecil ukuran partikel. Gitu. Tapi dia juga bisa memungkinkan campuran. Tapi kalau mixer ini juga bisa memperkecil ukuran partikel dan memungkinkan campuran. Tapi si mixer ini lebih dominan tugasnya menghomogenikan atau mencampurkan fase air dan fase minyak. Penggunaan pengaduk mekanik ini terbatas ya. Karena apa? Karena yang pertama, dalam pembuatan emulsi itu diperlukan pengadukan yang kuat gitu ya. Kemudian diperlukan butir tetesan yang halus. Jadi ketika kita menambahkan itu kan ditambahkan diaduk gitu ya. Bila harus dihindari terjadinya buih yang mungkin terbentuk pada kecepatan gesek yang tinggi. Nah, ini kelemahan dari penggunaan mixer dan blender. Kalau penggunaan mixer dan blender ini memungkinkan dapat terbentuk buih. Nah, sedangkan kalau tipe pembuatan emulsi ini biasanya kita harus menghindari terjadinya buih. Nah, buih ini bisa terjadi karena kecepatan gesek yang tinggi. Kalau blender sama mixer kan itu kecepatannya tinggi ya, sehingga bisa menimbulkan buih-buih. Itu adalah kekurangannya. Jadi ada 3 kekurangan. Alat yang kedua adalah homogenizer. Ya, homogenizer ini dispersi dari kedua cairan terjadi karena campuran dipaksa melalui saluran lubang kecil dengan tekanan yang besar. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi cairannya kita masukkan ke sini, nanti hasil campurannya di bawah sini. Jadi di bawah sini nanti ada tampungannya gitu ya. Dan kita masukkan campuran di sini, nanti dia akan mencampur dan akan menetes di bawah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti akan jatuh butiran-butiran kecil. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk memperkecil ukuran ya, tapi tidak memungkinkan campuran. Jadi hanya memperkecil campuran saja, tapi tidak memungkinkan. Ini saya homogenizer ya, jadi dia ditekan, ditekan kemudian dia akan keluar di sini. Dia akan keluar jadi butiran-butiran yang lebih kecil. Colloid miles ini terdiri atas rotor dan stator. Ini rotor, ini stator. Dengan penggilingan berbentuk konis ya, dan ada jarak yang dapat diatur. Dan kecepatan rotornya ini sekitar 3.000 sampai 20.000 putaran per menit. Ini digunakan untuk memperoleh derajat dispersi yang tinggi zat padat atau cairan dalam cairan. Tidak efektif untuk mereduksi ukuran partikel. Jadi di sini untuk mencampurkan gitu ya. Tapi si colloid mills ini tidak efektif untuk mengurangi ukuran partikel. Inilah ultrasonifier ya. Jadi membuat emulsi dengan menggunakan getaran atau vibrasi dari ultrasonik. Dimasukkan cairannya kita, nanti ini ada sumbernya akan memberikan getaran. Gitu. Getaran frekuensinya itu tinggi, yaitu sekitar 200.000 putaran per detik. Getaran yang diperoleh dengan cara efek, ini ada 4 ya. Cara memperoleh getaran, ada efek mekanik, ada efek elektromagnetik, ada efek magnetostatik. Nah, ini tadi pada formula pembuatan emulsi kan ada zat tambahan, namanya itu ada preservatif dan ada antioksidan. Nah, preservatif itu apa itu zat preservatif? Preservatif itu adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mengawet sebagai zat pengawet supaya sediaan kita itu tidak mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme yang patogen. Syarat-syarat dari preservatif yang pertama, pastinya dia harus efektif terhadap kontaminasi mikroorganisme patogen. Kemudian toksisitasnya rendah, stabil terhadap pemanasan dan selama penyimpanan, kompatibel secara kimia, rasa, bau, dan warna. Kemudian efektif terhadap kontaminan fungi, bakteri, maupun yeast.
salah syarat preservatif. Kemudian apa saja contoh-contoh preservatif yang bisa digunakan dalam emulsi, baik secara farmasi maupun dalam kosmetik? Ada tipe asam, ester, aldehid, fenol, formaldehid, senyawa kuartener gitu ya. Asam ada asam benzoat, ada asam sorbat, ada asam propionat. Ester ada metil p-hidroasetat, propil p-hidrobenzoat atau nipasol dan nipagin. Nipasol dan nipagin ini ya metil paraben dan etil paraben ini metil paraben dan propil paraben ini yang sering digunakan sebagai pengawet termasuk golongan ester ya. Kemudian aldehid ada vanilin, formaldehid ada formaldehyde, ada heksamin dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya. Tapi yang sering digunakan memang yang golongan ester, yang nipasol dan nipagin atau sering kita sebut propil paraben dan metil paraben. Asam benzoat dan asam sorbat serta asam propionat juga sering digunakan juga. Misalnya asam benzoat itu pasangannya dengan natrium benzoat sebagai penstabil pH kalau natrium benzoatnya. Ini ya, ini metil paraben dan ini propil paraben. Ini adalah contoh-contoh dari emulgator ya. Gelatin, metylselulose, PEG, polyvinyl pyrrolidone, kemudian twin 20, twin 80. Zat organik lipid yang dipergunakan dalam emulsi itu mudah teroksidasi. Jadi zat organik dan lipid yang digunakan dalam pembuatan emulsi ini ternyata mudah teroksidasi. Sehingga ya diperlukan antioksidan. Kemudian obat yang berada dalam emulsi yang mengandung zat organik dan lipid itu dapat terjadi autooksidasi yang berdampak pada dekomposisi obat. Nah, terjadinya autooksidasi minyak tak jenuh menimbulkan bau tengik. Nah, autooksidasi ini apa? Autooksidasi ini adalah reaksi oksidasi dari rantai radikal bebas. Nah, untuk mencegah terjadinya autooksidasi dalam sediaan emulsi, maka diperlukan namanya antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah suatu zat, ya, suatu senyawa yang digunakan untuk memecah rantai radikal bebas yang bisa menyebabkan oksidasi. Macam-macam zat antioksidan, ada asam galat, propil galat, sulfit, tokoferol, ada asam sitrat, ada asam askorbat, askorbil palmitat, ada hidroksitoluen butilat, dan ada hidroksil anosol butilat. Ya, jadi ketika kita pengembangan sediaan farmasi, kita harus pertama yang kita lakukan adalah mengkarakteristik zat aktif yang akan kita gunakan dan mengkarakteristik adjuvan atau eksipien yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita karakteristik sifat fisika dan sifat kimianya setelah stabilitasnya, maka kita perlu langkah selanjutnya adalah bentuk sediaannya mau dibikin emulsi atau suspensi. Kemudian kita lihat dulu viskositasnya mau seperti apa, kemudian kelarutan dari zatnya, kelarutan dari zat aktifnya seperti apa, ukuran partikelnya, kemudian tegangan permukaannya, gitu. Kemudian bagaimana ketika suatu obat itu sudah masuk ke dalam sistem pencernaan, ada karakteristik farmasutikalnya, ada efek lingkungannya gitu ya. Dan nanti kita lihat dan pada ujungnya obatnya akan terdisolusi dan akan menimbulkan efek. Itu yang bisa saya sampaikan untuk emulsi bagian 2 ini. Nanti akan ada satu slide lagi, satu materi lagi pada video selanjutnya ya. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya.
Terima kasih dari saya. Mohon maaf ini videonya on off karena memang kameranya lagi error laptopnya, dan saya juga ganti laptop yang lama jadi agak lambat juga. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk slide yang ini. Nanti silahkan dilihat slide selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.